Halo, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yaitu Aji Priyanto dengan NIM 1905510210, Elizabeth Delatiara Mayradian dengan NIM 1905510225, dan saya Anastasia Bernika Ardela dengan NIM 1905510236. Kami akan membahas tentang manajemen risiko strategis. Selamat menyimak. Yang pertama ada risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada risiko strategis timbul antara lain karena kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategis dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya sumber risiko strategis, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, pengambilan strategi yang berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi bisnis perusahaan, pencapaian rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya ada kesesuaian strategis, ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai. Kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi yang mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen tingkat toleransi risiko. Yang kedua ada faktor eksternal, kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, tingkat persaingan usaha. Selanjutnya ada pengambilan strategi. Tingkat risiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. Berisiko rendah di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya, atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Berisiko tinggi di mana perusahaan berencana untuk masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, maupun nasabah baru. Selanjutnya ada posisi bisnis perusahaan. Dilihat dari beberapa sisi, pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha, kompetitor dan keunggulan kompetitif, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha, diversifikasi kegiatan usaha, cangkupan wilayah operasional, kondisi makroekonomi, dampaknya pada kondisi perusahaan. Selanjutnya ada pencapaian rencana bisnis, akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi bisnis dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan. Saya Elizabeth Della dengan NIM 1905510225 akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen risiko strategis. Tujuan manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko strategis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri dari 4. Yang pertama, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Yang terakhir, ada sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko strategis tadi yang pertama, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis serta mengkomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
Kemudian ada dalam sumber daya manusia, yaitu perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat yang telah terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan intern dan ekstern serta kode etik internal perusahaan. Selanjutnya ada organisasi manajemen risiko strategis. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko strategis secara keseluruhan, dan unit bisnis serta unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko strategis. Kemudian yang kedua dalam penerapan manajemen risiko adalah adanya kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko dalam penyusunan strategi, perusahaan perlu yang pertama memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perusahaan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Kemudian mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis perusahaan di industri dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan datang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya perusahaan. Yang terakhir, menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi risiko. Selanjutnya, saya Anastasia akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko strategis. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kecakupan prosedur yang pertama untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian ada limit risiko strategis secara umum terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Selanjutnya, yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Yang pertama ada identifikasi risiko strategis. Perusahaan harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan atau beresiko tinggi seperti strategi akuisisi atau strategi diverifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Pengukuran risiko strategis yaitu menggunakan indikator berupa tingkat kompleksitas strategis bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Peringkat risiko yaitu yang pertama ada low, yang kedua ada low to moderate, yang ketiga ada moderate, yang keempat ada moderate to high, yang kelima ada high. Kemudian pada tabel 7-1 berikut contoh kriteria risiko strategis. Yang pertama, kriteria di bawah atau sama dengan 2,5% dari laba kotor memiliki predikat low atau sangat rendah. Kemudian yang kedua, memiliki kriteria di antara 2,5-5% dari laba kotor memiliki predikat low to moderate atau rendah. Kemudian yang ketiga ada di antara 5,7,5% dari laba kotor memiliki predikat moderate atau cukup tinggi. Kemudian di antara 7,5-10% dari laba kotor memiliki predikat moderate to high, yaitu memiliki predikat yang tinggi. Kemudian di atas 10% dari laba kotor memiliki predikat high atau sangat tinggi. Kemudian yang keempat ada pemantauan risiko strategis, yaitu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis. Serta muncul isu-isu strategis akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis dan kondisi keuangan. Kemudian yang kelima ada pengendalian risiko strategis, yang dimana harus dimiliki oleh perusahaan untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi, di mana harus disetujui dan ditinjau secara berkala. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern.
Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif yang pertama dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, yang kedua menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, yang ketiga meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek-aspek kehati-hatian.